Di sebuah bukit yang sunyi, berdiri sosok Maria dengan tangan terbuka bagi semua bangsa, menghadirkan simbol kasih dan pengharapan bagi setiap orang yang datang berziarah. Di antara hembusan angin dan hamparan perbukitan Maumere, patung Bunda segala bangsa di Bukit Nilo tampak menyatu dengan keheningan alam yang damai, seolah mengundang siapapun untuk berhenti sejenak dan merasakan keteduhan batin. Dari ketinggian itu, patung yang menjulang megah ini tidak hanya menawarkan keindahan panorama, tetapi juga menyimpan makna mendalam tentang cinta, persatuan, dan perlindungan bagi seluruh umat manusia. Di perjalanan menuju Bukit Nilo, suasana perlahan berubah dari hiruk-pikuk kota menjadi pemandangan alam yang tenang dan menyegarkan. Jalan yang berkelok lembut membawa para pengunjung melewati perkampungan sederhana, pepohonan rindang, serta hamparan perbukitan yang khas Maumere. Semakin mendekati kawasan Nilo, udara terasa semakin sejuk dan segar, seolah menyambut setiap langkah yang datang untuk berziarah. Perjalanan ini bukan hanya sekadar menuju sebuah tempat wisata rohani, tetapi juga menjadi pengalaman batin yang mengajak siapapun untuk merenung, menikmati keheningan alam, dan mempersiapkan hati sebelum sampai pada pusat devosi di Bukit Nilo. Sebelum memasuki perbelokan menuju Bukit Nilo, para pengunjung akan melewati jalan yang tenang dengan pemandangan alam khas Maumere yang menyejukkan. Suasana perlahan berubah menjadi lebih hening saat kendaraan mendekati titik perbelokan utama yang menjadi pintu masuk menuju kawasan devosi. Dari perbelokan inilah, perjalanan rohani mulai terasa semakin kuat. Setelah melewati tikungan tersebut, para pengunjung akan mulai menemukan beberapa stasi jalan salib yang tertata rapi di sepanjang jalur naik menuju puncak bukit. Setiap stasi berdiri dengan sederhana namun penuh makna, mengajak siapapun yang melintasi jalan itu untuk berhenti sejenak, merenung, dan menghayati nilai spiritual yang dihadirkannya. Kehadiran stasi-stasi ini menjadi tanda bahwa perjalanan menuju patung Bunda segala bangsa bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga sebuah langkah batin yang menuntun peziarah menuju kedamaian di puncak Bukit Nilo. Stasi 3. Yesus dihianati Yudas. Pada stasi ini digambarkan saat Yudas menyerahkan Yesus kepada para serdadu dengan sebuah ciuman, tanda pengkhianatan yang membuat Yesus ditangkap. Stasi 4. Yesus diolok-olok prajurit. Stasi ini menggambarkan Yesus yang dihina dan diejek oleh para prajurit. Mereka memperlakukannya dengan kasar sebelum ia melanjutkan perjalanan menuju penyaliban. Stasi 5. Yesus disangkal oleh Petrus. Stasi ini menggambarkan momen ketika Petrus, murid terdekat Yesus, menyangkal mengenalnya sebanyak 3 kali karena takut akan ditangkap. Setelah itu, Petrus menyesal dan menangis atas penyangkalannya. Stasi 6. Yesus diadili oleh Pilatus. Stasi ini menggambarkan saat Yesus dihadapkan kepada Pontius Pilatus untuk diadili. Meskipun tidak menemukan kesalahan pada diri Yesus, Pilatus akhirnya menyerahkannya untuk disalibkan atas desakan massa. Stasi 7. Yesus jatuh terbabas. Stasi ini menggambarkan Yesus kembali jatuh karena beban salib yang berat. Meski terjatuh, ia tetap bangkit dan melanjutkan perjalanan menuju Golgota. Saat memasuki area parkiran, pengunjung disambut dengan suasana yang tertib dan tenang. Dari sini, pengunjung mulai merasakan nuansa ziarah yang damai, ditemani udara sejuk dan pemandangan perbukitan Nilo. Setelah memarkir kendaraan, pengunjung berjalan menuju pos tamu untuk melakukan laporan sebagai bagian dari prosedur kunjungan. Jalur masuk yang tertata rapi mengantarkan pengunjung menyusuri suasana yang tenang. Semakin melangkah ke dalam, tampak lingkungan yang bersih,
terawat, dan dipenuhi kehijauan yang menenangkan. Setelah proses tamu wajib lapor selesai, perjalanan dilanjutkan dengan memasuki area patung Bunda Segala Bangsa. Hingga akhirnya, pengunjung tiba di kawasan patung yang berdiri megah di atas bukit, menjadi pusat devosi dan tempat berdoa bagi siapa saja yang datang. Pembangunan patung Bunda Maria Segala Bangsa di Bukit Nilo dimulai sekitar tahun 2004 sebagai prakarsa kongregasi Pasionis bersama umat Katolik Maumere. Mereka ingin menghadirkan sebuah pusat devosi dan ziarah yang mampu memperkuat iman umat. Bukit Nilo dipilih karena suasananya yang tenang dan pemandangan alamnya yang luas sehingga sangat mendukung kegiatan doa dan refleksi. Patung ini dirancang oleh para seniman yang bekerja sama dengan pihak gereja, lalu dibuat dari perunggu dalam beberapa bagian besar sebelum dirakit di puncak bukit. Salah satu ciri khasnya adalah motif sarung khas Maumere sebagai simbol kedekatan Bunda Maria dengan budaya Flores dan sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi lokal. Sepanjang proses pembangunan, umat setempat terlibat aktif melalui doa, gotong royong, dan dukungan material. Semangat kebersamaan inilah yang membuat proyek ini terasa sangat berarti bagi masyarakat. Setelah seluruh proses pembangunan selesai, patung diresmikan pada tanggal 31 Mei 2005 oleh Uskup Agung Ende saat itu, didampingi para imam pasionis, biarawan-biarawati, dan umat dari berbagai wilayah. Peresmian ini menandai patung Bunda Maria Segala Bangsa Nilo sebagai pusat ziarah, tempat doa, serta ikon rohani dan budaya bagi masyarakat Maumere dan sekitarnya. Dengan suasana yang tenang dan angin sejuk perbukitan Nilo, setiap peziarah menyalakan lilin sambil menyampaikan permohonan, ucapan syukur, atau doa pribadi mereka. Cahaya lilin yang berderet memberikan suasana yang hangat, seakan menjadi simbol iman yang terus menyala. Setelah menyalakan lilin, pengunjung melanjutkan dengan doa hening di hadapan patung Bunda Maria yang berdiri megah, memohon perlindungan dan damai bagi diri sendiri, keluarga, serta semua orang yang mereka doakan. Tempat ini menjadi ruang rohani yang menenangkan bagi siapa saja yang datang dengan hati penuh iman. Setelah menyalakan lilin dan berdoa, para pengunjung biasanya meluangkan waktu untuk menikmati pemandangan indah dari puncak Bukit Nilo. Dari area patung, tampak hamparan perbukitan, pepohonan hijau, dan langit Maumere yang terbuka luas. Suasana yang tenang dan udara yang sejuk membuat momen ini terasa damai. Banyak pengunjung berdiri sejenak, mengambil foto, atau sekadar menikmati keindahan alam sambil merenungkan doa yang baru saja dipanjatkan. Pemandangan tersebut menjadi pelengkap pengalaman rohani yang menenangkan di patung Bunda Segala Bangsa. Demikian rangkaian perjalanan di patung Bunda Segala Bangsa Nilo. Dari doa yang dipanjatkan hingga pemandangan yang terbentang luas, setiap langkah menghadirkan ketenangan dan harapan yang diperbarui. Semoga pengalaman ini menjadi sumber kedamaian serta inspirasi bagi kita semua. Sampai bertemu pada perjalanan berikutnya.